Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan melanjutkan menyampaikan tentang ilmu nahwu. Ilmu nahwu tingkat dasar untuk para pemula. Silahkan kepada para mustami'in, barangkali ada yang mau mencatat. Dipersiapkan untuk kitabnya. Saya mengambil syarah daripada Jurumiyah, yaitu Taswikul Khilan. Kita akan melanjutkan, yaitu tentang kalam menurut istilah. Para mustami'in semuanya, definisi kalam menurut istilah ini ada 4 yang saya muat. Barangkali ada yang mau mencatat, dipersilahkan mempersiapkan catatannya. Yang pertama adalah kalam menurut istilah ilmu fikih. Di kalangan para santri ini sudah tidak asing lagi, yaitu kalam menurut istilah ilmu fikih ini adalah kullu ma abtalas sholata min harfin mubhimin au harfaini wa illam yufham. Setiap perkara yang dapat membatalkan sholat dari satu huruf yang mempunyai makna atau 2 huruf meskipun tidak mempunyai makna. Seperti contoh dari wi'ayah, artinya peliharalah. Atau ada juga qi yang diambil dari wiqayah, yang artinya adalah jagalah. Nah, ini kalam menurut istilah ilmu fikih. Setiap perkataan yang dapat membatalkan sholat dari satu huruf yang mempunyai makna atau 2 huruf meskipun tidak mempunyai makna. Kemudian yang kedua adalah kalam menurut istilah ilmu usul, yaitu kullu lafdin nuzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ayil Quran biwasitati Jibril alaihissalam al muta'abbadu bitilawatih, yaitu setiap lafaz yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu Al-Qur'an, melalui perantara malaikat Jibril yang menjadi ibadah atau bernilaikan ibadah membacanya lafaz tersebut, lafaz Al-Quran bernilaikan ibadah. Itu kalam menurut istilah ilmu usul. Kemudian yang ketiga, ada juga yang ketiga kalam menurut istilah ilmu tauhid atau ilmu kalam, yaitu ibaratun anit tauhidi khalin anil hurufi wal aswati. Sekali lagi, ibaratun anit tauhidi khalin anil hurufi wal aswati. Ibarat di dalam ilmu tauhid yang tidak ada huruf dan tidak ada suara. Nah, ini pembahasannya dalam ilmu kalam atau ilmu tauhid di panjang lebarnya. Kemudian yang keempat, yaitu kalam menurut istilah ilmu nahwu. Nah, ini yang akan kita pelajari, yang akan kita bahas secara sederhana saja. Ini kalam menurut ilmu nahwu itu ada seperti yang kita pelajari sekarang, yaitu kitab Jurumiyah. Kalau menurut Imam Al-Ajrumi,
dalam kitab Jurumiyah tentunya, yaitu ma ijtama'a fihi wujudul arba'ati. Ma ijtama'a fihi wujudul arba'ati wa hiya labdul murakkabul mufidu bil wad'i. Setiap perkara yang di dalamnya kumpul perkara yang 4, yaitu lafadz, murakkab, mufid, dan wadh'. Ada juga kalam menurut siapa namanya itu, kita sebut sajalah menurut Syekh Imriti. Menurut Syekh Imriti, di dalam Imritiknya, bukan Umariyati tapi Imriti, yaitu labdun mufidun musnadun, suatu lapan yang digunakan untuk menunjukkan makna yang bersifat musnad atau susunan, tersusun. Musnad, musnad ilaih, tersusun. Kemudian ada lagi, yaitu kalam menurut ulama ahli nahwu. Ini ada yang menurut Imam Ibnu Malik Al-Andalusi. Ini bagi tingkat tinggi nih, mohon maaf. Ini kata Imam Ibnu Malik, kalam itu adalah labdun mufidun, lapan yang berfaedah, perkataan yang dapat dipahami atau bermakna. Sangat sederhana, tetapi maksud dan tujuannya sama sebenarnya. Kemudian, maka apabila keempat syarat tersebut telah terpenuhi, maka disebut dengan kalam. Itu 4 syarat itu menurut Imam Jurumiyah, lafadz, murakkab, mufid, wadh', maka disebut dengan kalam. Apabila definisi atau ta'rif 4 syarat kalam itu ada, yaitu yang pertama lafadz, al-labdu, lafadz yang pertama. Jadi ke 4 syarat tersebut ada, yaitu lafadznya ada. Yang mana lafadz ini menurut lughah adalah mutlaqul labdi, mutlaqul labdi. Jadi al-labdu 'inda lughah wa mutlaqul labdi adalah setiap perkataan yang mutlak. Dalam lafadz itu memiliki makna membuang atau torhu, membuang. Idza torahtuhu, at-tarhu membuang dan melemparkan, romyu secara mutlak menurut lughah, secara mutlak. Jadi setiap membuang atau melemparkan itu adalah lafadz secara mutlak. Tapi ta'rif lafadz menurut istilah adalah, ini sudah terkenal di kalangan para santri, yaitu as-sautul mustamilu ala ba'dil hurufil hijaiyati. Lafadz adalah setiap suara yang mencakup kepada sebagian huruf hijaiyah, seperti lafadz zaidun, yaitu meliputi huruf zai, ya, dan da. Yang disebut lafadz itu ada 2 macam. Disebut lafadz ada 2 macam, yaitu ada lafadz mustakmal, yaitu lafadz yang digunakan maksudnya adalah lafadz yang digunakan oleh orang Arab. Dan yang kedua ada yang disebut dengan lafadz muhmal. Lafadz muhmal ini adalah lafadz yang tidak digunakan. Maksudnya adalah lafadz yang tidak digunakan oleh orang Arab, seperti daijun, sebaliknya daripada lafadz zaidun. Kalau melihat kepada takrif lafadz di atas, bahwa yang dimaksud dengan lafadz itu adalah al-malfud. Al-malfud yaitu yang diucapkan, bukan yang ditulis. Al-malfud isim maf'ulnya. Lafadz di sini yang dimaksud adalah al-malfud, yang diucapkan, bukan yang ditulis. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.